Filosofi pendidikan. Topik 2, koneksi antar materi. Pendidikan dan nilai sosial budaya. Disusun oleh Lydia Berlina, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Lampung. Ayo kita bahas kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan kebudayaan terdapat hubungan yang saling berkaitan. Tidak ada kebudayaan tanpa pendidikan. Jika pendidikan hanya mengutamakan intelektual akan menyebabkan anak didik kurang humanis dan manusiawi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu kita sebagai pendidik harus memberikan teladan yang baik dengan harapan siswa dapat meneladaninya demi membentuk karakter siswa. Misalnya bersikap sopan dan ramah terhadap sesama baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Kodrat zaman yaitu, pada pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Yaitu 1. Berpikir kritis dan penyelesaian masalah critical thinking and problem solving. 2. Kreativitas dan inovasi. Creativity and innovation. 3. Pemahaman lintas budaya. Cross-cultural understanding. 4. Komunikasi. 5. Kolaborasi. 6. Literasi teknologi dan kemandirian. Bagian penting dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan dengan sistem Among. Sistem Among adalah metode pembelajaran yang menekankan pada proses pembelajaran. Pendidikan dengan sistem Among ini selaras dengan kurikulum merdeka yang pada saat ini diterapkan di sekolah. Pendidikan sistem Among merupakan bentuk pelajaran yang memerdekakan, penuh cinta, kasih dan menyenangkan peserta didik. Peran guru sebagai pendidik harus melaksanakan dasar kerja pendidik seperti yang diungkapkan Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, ingarso sung tulodo, yaitu di depan memberi harapan. Kedua, ing madya mangun karso, di tengah membangun semangat. Yang ketiga yaitu tuturi handayani, di belakang memberikan dorongan. Peran guru yaitu yang pertama, menemani proses belajarnya. Yang kedua, mendampingi tumbuh kecerdasan pikirannya. Yang ketiga, membantu peserta didik menemukan budi pekerti atau watak baiknya. Yang keempat, mengendalikan dan memperbaiki watak yang kurang baik. Refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada topik 2. Yang saya percaya tentang peserta didik dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari topik ini yaitu 1. Peserta didik merupakan subjek pendidikan. 2. Sebagian besar pembelajaran lebih baik diisi oleh penjelasan-penjelasan guru mengenai materi. 3. Pembelajaran lebih cenderung berpusat pada guru. 4. Guru belum mempunyai inovasi-inovasi yang cukup untuk merencanakan pembelajaran yang memerdekakan peserta didik. Hal yang berubah setelah saya mempelajari topik 2 ini yaitu 1. Peserta didik merupakan subjek dalam sebuah proses pembelajaran bukan sebagai objek, sehingga memang seharusnya pendidikan dan pembelajaran sepenuhnya disesuaikan dengan segala kebutuhan peserta didik. 2. Pendidikan harus berhamba pada anak, artinya pendidikan dan pembelajaran mengutamakan kepentingan peserta didik daripada yang lainnya. 3. Pendidikan harus menerapkan sistem Among di mana memang seharusnya saat ini pendidikan yang ada di Indonesia harus memerdekakan peserta didik. Sehingga dalam proses belajarnya peserta didik tidak akan merasa tertekan dan bahkan merasa bahagia dalam mengikuti pembelajaran. Hal yang berubah setelah mempelajari topik 2 ini adalah 1. Dalam pembelajaran harus tidak ada paksaan akan tetapi guru harus menjadi fasilitator atau penuntun saja dalam setiap proses belajarnya peserta didik. 2. Setiap anak istimewa karena memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda antar individu sehingga dengan pendidikan sistem Among akan membawa pendidikan dan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar. Karakteristik siswa juga sesuai dengan minat serta bakat peserta didik. Yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu 1. Sebagai guru harus disiplin. 2. Guru dapat meningkatkan kompetensinya. 3. Menjadi teladan bagi peserta didik sehingga bisa menanamkan nilai karakter budi pekerti luhur. 4. Memberdayakan 5S di sekolah. 5. Peserta didik diberi kebebasan dalam mengeksplor pengetahuan.
6. Memotivasi peserta didik untuk meningkatkan rasa solidaritas dan peduli antar teman. Yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu 1. Meningkatkan karakter peserta didik secara kontinu seperti mengawali aktivitas pembelajaran dengan berdoa, saling memberi apresiasi antar teman, selalu menunjukkan kata-kata positif. 2. Menggunakan media pembelajaran dan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan juga karakteristik materi. 3. Guru selalu memberikan apresiasi pada setiap pencapaian peserta didik. Thank you for your attention by Lydia Berliner.